Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas Ibnu Batuta dan kelas Ibnu Hayyan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, pada pertemuan kedua dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks deskripsi. Apa saja materi yang akan Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini? Berikut tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua tentang teks deskripsi. Sengaja Ustadz berikan beberapa foto tempat wisata yang ada di Provinsi Riau. Ini supaya ketika Ananda mengunjungi salah satu tempat wisata, Ananda bisa menuliskan teks deskripsi yang sudah kita pelajari. Baik Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama pengertian struktur teks deskripsi, yang kedua adalah contoh struktur teks deskripsi, dan yang ketiga adalah cara menentukan struktur teks deskripsi. Baik Ananda, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian struktur teks deskripsi. Ananda semua, struktur ini sama dengan unsur-unsur dari teks deskripsi. Strukturnya ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan, saran, dan kesan. Apa fungsi dari struktur ini? Ananda semua, pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah melihat atau membaca sebuah teks deskripsi. Yang masih ingat Ananda, ada tentang pantai, ada tentang orang tua, hewan kesayangan. Di dalam teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, Ananda semua, paragraf itu isinya yaitu struktur teks deskripsi ini, yaitu berisi tentang identifikasi, deskripsi bagian, simpulan, saran atau kesan. Jadi Ananda di dalam teks deskripsi itu minimal 3 paragraf. Paragraf 1 itu berisi identifikasi, paragraf 2 itu berisi tentang deskripsi bagian, paragraf 3 itu berisi kesimpulan, saran, dan kesan. Ustadz, apakah hanya 3 paragraf saja? Tidak Ananda. Paragrafnya boleh terserah berapa sesuai dengan objek yang antum deskripsikan. Biasanya yang paling banyak paragrafnya itu di bagian deskripsi bagian. Baik, kita masuk ke identifikasi. Apa isi dari identifikasi itu? Identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi Ananda, ketika kita mendeskripsikan misalnya sebuah pantai, berarti kita sebutkan nama objeknya, lokasinya di mana, sejarah lahirnya sebuah objek itu, makna tempatnya itu, dan pernyataan umum tentang objek. Jadi di identifikasi ini masih berisi tentang yang hal-hal umum, lokasinya, sejarahnya. Kalau misal Ananda mendeskripsikan rumah, berarti sebutkan bentuk rumahnya, misalnya minimalis kah, memiliki lantai 2 kah, dan lain sebagainya. Lokasinya di mana, di RT berapa, desa apa, kota apa, sejarahnya ada tidak, misalnya ini adalah rumah kedua dari rumah pertama sebelumnya di mana, terus menjelaskan pernyataan umum, ini di rumah ini berwarna apa, dan lain sebagainya. Jadi di paragraf pertama, identifikasi itu berisi tentang hal-hal umum, yaitu objek, lokasi, makna, sejarahnya, makna nama, dan pernyataan umum lainnya. Di paragraf kedua, itu berisi deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya begini, di deskripsi bagian ini Ananda sudah mulai bercerita tentang hal-hal detail. Misalnya ketika Ananda menjelaskan tentang rumah, berarti kita mulai dari halaman. Misalnya di halaman itu berisi taman kah,
ada bunga apa saja. Setelah di taman, kita mulai masuk ke rumah. Di sebelah kiri misalnya ada foto keluarga, di sebelah kanan itu berisi ruang tamu. Lalu kita masuk lagi ke ruang dapur, ruang kamar. Nah, Ananda jelaskan itu sudah masuk dalam deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini itu sudah menjelaskan secara detail atau menggambarkan hal-hal yang ada di rumah Ananda. Jadi deskripsi bagian ini kalau dalam cerita ini bagian cerita yang panjangnya begitu Ananda. Nanti deskripsi bagian ini ada 4 tipe. Sebelum itu saya jelaskan yang struktur yang ketiga, yaitu simpulan, saran, dan kesan. Berisi kesimpulan, saran, atau kesan bisa juga ketiganya. Jadi di paragraf ketiga ini atau di paragraf terakhir ini bisa berisi kesimpulan, saran, kesan, atau ketiganya. Kesimpulan misalnya Ananda menyebutkan bahwa rumah Ananda itu sangat nyaman, enak ditempati, keluarganya sangat ramah, dan lain sebagainya. Kesan juga bisa disampaikan dalam paragraf ketiga ini. Baik Ananda, di deskripsi bagian di struktur yang kedua ini itu ada beberapa jenis. Nah, jadi di deskripsi bagian ini Ananda bisa menyampaikan dengan beberapa tipe. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Ini biasanya Ananda ketika kita mendeskripsikan sebuah ruangan. Pengertiannya berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebutkan nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Di deskripsi bagian berdasarkan ruang ini paling cocok ketika kita mendeskripsikan tempat. Misalnya kelas, rumah, kamar. Nah, ini biasanya paling cocok di deskripsi bagian berdasarkan ruang. Karena kita berdasarkan ruang ada misalnya dari depan ini isinya, dari tengah ini isinya, dari belakang ini isinya. Tipe yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Ini maksudnya adalah berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuh dan hewan pantai. Berdasarkan anggota bagian objek ini cocok juga untuk ketika kita mengunjungi sebuah tempat wisata yang bersifat alam, misalnya pantai, pegunungan, sungai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Ini ketika Ananda mendeskripsikan sebuah acara. Jadi berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung ini biasanya mendeskripsikan tentang suatu acara. Misalnya acara tentang pementasan drama. Yang pertama apa? Pembukaan. Yang kedua puncaknya apa? Dideskripsikan. Dan yang terakhir yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Misalnya ini adalah kita deskripsikan bagian yang paling kita suka dulu. Misalnya kita deskripsikan rumah. Kita mulai dari kamar, tidak apa-apa, boleh saja. Atau kita mulai dari sudut baca di rumah misalnya, atau tempat bermain bersama teman-teman, dimulai dengan pemfokusan yang paling bagian kita suka. Baik Ananda, jadi di deskripsi bagian ini isinya bisa dari keempat ini. Ananda boleh pilih atau menggabungkan semuanya. Ketika Ananda Ustadz suruh mendeskripsikan rumah, berarti Ananda pilih dari ini mana yang paling cocok. Itu paling cocok adalah berdasarkan ruang. Dari taman dulu ke ruang tengah, ruang keluarga, kamar, dapur, Ananda ceritakan atau deskripsikan. Baik Ananda, itu dari pengertian dari struktur teks deskripsi. Silakan dicatat dan dipahami. Selanjutnya, ini adalah teks deskripsi tentang rumah tongkonan. Kita baca bersama.
dari deskripsi dari rumah tongkonan ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Dari rumah tongkonan ini, paragraf 1 itu masuk identifikasi kah, deskripsi bagian kah, atau kesimpulan saran. Begitu juga dengan paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kita sudah tahu tadi pengertiannya, identifikasi itu apa, deskripsi bagian itu apa, dan kesimpulan saran itu apa. Jadi kita cocokkan nanti isi dari masing-masing paragraf. Rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja memiliki rumah adat ini pegunungan berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao, kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah. Di setiap bangunan bagian dapat terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitektur yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Anda semua, ini ada 3 paragraf. Jadi kita akan tentukan paragraf mana yang identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan saran. Paragraf 1. Setelah kita baca pengertian dari identifikasi, yaitu berisi nama objek, lokasinya, sejarahnya, dan hal-hal umum lainnya. Berarti paragraf 1 ini masuk dalam identifikasi, struktur identifikasi. Karena di dalam paragraf 1 ini dijelaskan tentang apa itu suku Toraja, rumah tongkonan, di mana letaknya, dan diceritakan hal-hal umum lainnya. Jadi paragraf 1 ini termasuk dalam identifikasi. Sedangkan paragraf kedua ini sudah mulai menceritakan hal-hal detail. Berarti kalau sudah menceritakan hal-hal detail atau rinci, ini masuk dalam deskripsi bagian. Ya, betul. Dan paragraf ketiga, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitektur yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini adalah simpulan, kesan atau saran. Ini adalah kesan dari penulis. Bagaimana Anda? Mudah bukan menentukan struktur dari teks deskripsi? Langkah-langkah yang perlu Anda lakukan ketika menentukan struktur teks deskripsi adalah membaca keseluruhan teks. Setelah membaca, Anda perhatikan per paragraf pertama itu isinya apa. Berarti kalau dia berisi tentang hal-hal umum, berarti isinya adalah identifikasi. Kalau paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 menceritakan hal-hal detail suatu objek, berarti itu adalah deskripsi bagian. Dan terakhir, biasanya kalau dia berisi pesan, kesan, atau saran, itu berarti adalah struktur dari pesan atau kesan.
Baik Ananda, Ustaz tekankan lagi, di dalam teks deskripsi itu tidak hanya 3 paragraf, tapi bisa lebih dari 3, 4, 5. Tetapi bagian yang paling banyak itu adalah bagian deskripsi bagian. Baik Ananda, itu tadi pembelajaran kita tentang teks deskripsi pada pertemuan kedua ini. Semoga Ananda bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan. Setelah ini akan diberikan latihan, silakan dikerjakan dengan baik di buku catatan atau di buku latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.